Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lena Apriana dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dalam video kali ini, saya akan memberikan pendidikan kesehatan mengenai pencegahan penyakit stroke. Nah, sebelum ke pencegahannya, apa sih itu penyakit stroke? Nah, penyakit stroke atau cedera cerebrovaskuler ini adalah kematian jaringan otak atau infark serebral yang terjadi karena kurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Nah, stroke ini bisa berupa sumbatan atau iskemik maupun perdarahan atau hemoragik. Nah, di sini juga ada faktor resikonya. Nah, yang pertama hipertensi. Nah, tekanan darahnya itu tinggi dan juga ada kurangnya beraktivitas dan juga kolesterolnya tinggi, diabetes melitus, keseringan merokok dan juga mengkonsumsi alkohol dan penyalahgunaan obat. Nah, selanjutnya gimana sih tanda dan gejalanya? Nah, yang pertama, senyumnya tidak simetris, atau mencong ke satu sisi, tersedak, sulit menelan air minum secara tiba-tiba, dan juga gerak separuh anggota tubuhnya itu melemah secara tiba-tiba, dan juga bicaranya pelot, tiba-tiba tidak dapat bicara atau tidak mengerti kata-kata. Dan yang keempat, rabun. Nah, pandangannya satu mata kabur terjadi tiba-tiba. Yang kelima, sakit kepala hebat yang muncul tiba-tiba dan tidak pernah dirasakan sebelumnya. Nah, gangguan fungsi keseimbangan seperti terasa berputar, gerakan sulit dikoordinasi. Nah, selanjutnya kita ke pencegahannya. Nah, pencegahannya ini yang pertama ada pencegahan primer. Nah, dilakukan di mana pasiennya ini belum pernah mengalami stroke, yaitu dengan cara melakukan 3M. Yang pertama, menghindari. Nah, menghindari rokok, stres mental, minum kopi dan alkohol, kegemukan, dan juga golongan obat-obatan yang dapat mempengaruhi cerebrovaskuler atau amfetamin, kokain, dan sejenisnya. Dan yang kedua, mengurangi asupan lemak, kalori, garam, dan juga kolesterol berlebih. Nah, yang ketiga, mengontrol atau mengendalikan hipertensinya, diabetes melitus, penyakit jantung, dan juga aterosklerosis, kadar lemak darah, dan juga konsumsi makanan seimbang, dan juga serta olahraga teratur 3-4 kali seminggu. Nah, selanjutnya di sini kita ke pencegahan sekunder. Nah, pencegahan sekunder ini dilakukan ketika seorang pasien telah mengalami serangan stroke sebelumnya. Nah, dengan cara yang pertama mengontrol faktor risiko stroke atau aterosklerosis. Nah, melalui gaya hidup seperti mengobati hipertensinya, diabetes melitus, dan penyakit jantung dengan obat dan diet. Nah, stop merokok dan stop minum alkohol, turunkan berat badan dan rajin berolahraga serta menghindari stres. Nah, yang kedua, melibatkan peran serta keluarga seoptimal mungkin yang dapat mengatasi krisis sosial dan emosional penderita stroke dengan cara memahami kondisi baru dengan pasien pasca stroke yang bergantung pada orang lain. Nah, yang ketiga, menggunakan obat-obatan dalam pengelolaan dan pencegahan stroke, seperti anti-agregasi dan trombosit dan antikoagulan. Nah, yang terakhir ke pencegahan tersier. Nah, pencegahan tersier ini dilakukan kepada pasien yang telah menderita stroke dan juga mengalami kelumpuhan pada tubuhnya. Nah, agar tidak bertambah parah dan dapat mengalihkan fungsi anggota badannya yang lumpuh pada anggota badan yang masih normal. Nah, yaitu dengan cara yang pertama, gaya hidup. Nah, reduksi stres, exercise sedang, dan juga berhenti merokok. Dan yang kedua, lingkungan. Nah, lingkungan ini menjaga keamanan dan keselamatan atau tinggal di rumah lantai pertama menggunakan wheelchair dan juga dukungan penuh keluarga. Dan yang ketiga, biologinya. Nah, kebutuhan berobat, terapi fisik, dan juga bicara. Nah, yang ketiga ini pelayanan kesehatan atau emergency medical teknik dan asuransi. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.